السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. أما بعد. Saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid Syarifah Salihah, jamaah kajian dan pendengar Radio Gema Madinah. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah. Kemudian kita bermajelis ilmu di tempat ini sambil menunggu salat Isya. Kita berharap supaya diamnya kita di tempat ini bernilai ibadah di sisi Allah, menuntut ilmu yang diterima di sisi Allah sebagai ibadah yang ikhlas, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Kita berharap supaya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita di dalam bermajelis ilmu. Adapun yang berhalangan berhadir di tempat ini tapi bisa mengikuti melalui streaming atau di radio, semoga Allah juga memberikan keberkahan padanya, pada ilmu yang bisa didapat. Walaupun tentunya kita tahu majelis ilmu berbeda dengan mendengarkan tidak dengan duduk di majelis ilmu. Karena banyaknya keutamaan-keutamaan yang tidak ada selain di majelis ilmu. Di antaranya apa? Di majelis ilmu ada para malaikat yang menaungi orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Dengan sayap-sayapnya disebut-sebut mereka yang hadir di majelis ilmu, diberikan sakinah, ketenangan jiwa, dicucuri rahmat. Walaupun kita tidak pungkiri, bagi yang tidak bisa bermajelis ilmu, dia pun juga memiliki keutamaan, karena dia sudah berupaya semampu mungkin untuk bermajelis ilmu. Tapi apabila sebenarnya dia bisa hadir di majelis ilmu tapi dia tidak mendatangi majelis ilmu tersebut, mencukupkan dengan melalui streaming atau radio saja, maka jelas pahalanya pun berbeda. Tapi masing-masing ada kebaikan. Di antaranya sama-sama mudah-mudahan mengambil manfaat. Di antara majelis ilmu juga adalah kedekatan dengan sesama penuntut ilmu. Kemudian mungkin bisa mengambil faedah-faedah di luar dari apa yang disampaikan oleh yang menyampaikan. Di luar dari apa yang disampaikan oleh yang menyampaikan. Saudara yang dirahmati Allah, di tempat ini kita masih membahas tafsir dari surah Al-Waqi'ah. Tafsir dari surah Al-Waqi'ah. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tafsir kita. Kalau tidak salah, terakhir kita membahas ayat wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Betul? Baik. Kalau begitu, mari kita sedikit
ulang dari Taib, kita teruskan saja. Kita teruskan kemarin apa yang telah kita bahas. Terakhir kita membahas ayat la yusaddauna anha wa la yunzifun. Habis itu wa fakihatin mimma yatakhayyarun. La yusaddauna anha, mereka tidak dibuat pusing. Orang-orang yang masuk surga tidak dibuat pusing dengan ka's. Sebelumnya apa? Wa yutafu alaihim yang itu yang bi akwabi wa yatufu alaihim, ada ayat bi akwabi wa abariq, ya, wa ka'sim min ma'in. Ka's itu artinya adalah, yang dimaksud adalah khamar, arak yang ada di sorga. Yang kemarin kita sudah ketahui arak tersebut la yusadda'una anha wa la yunzifun. Mereka tidak dibuat pusing karena ka's tadi. An ka'sin wala yunzifun. Di sini qiraat Hamzah, Al-Kisai, Khalaf dan Asim membaca wala yunzifun. Yang lain wala yunzafun. Tidak membuat mereka sudah sakit kepala, pusing. Beda dengan arak yang ada di dunia. Wala yunzifun, dan tidak juga membuat hilang kesadaran mereka, ya. Wala yunzifun, tidak menghilangkan kesadaran mereka dan juga tidak membuat perut-perut mereka itu mual. Tidak menghilangkan kesadaran mereka dan tidak membuat perut-perut mereka mual. Biasanya wala yunzifun hanya diterjemahkan tidak membuat hilang akal mereka atau kesadaran mereka. Tapi sebenarnya lebih daripada itu, tidak hilang akal mereka, kesadaran mereka, dan juga tidak mual perut mereka. Tidak membuat perut mereka sakit dan lain sebagainya. Berkata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas mengatakan fil khamri arba'u khisal, as-sukru was-suda'u wal qai'u wal baul. Minum khamar yang ada di dunia itu ada 4 ciri khasnya, yaitu pertama membuat mabuk, kemudian membuat pusing, kemudian membuat muntah dan kencing dengannya. Kencingnya juga biasanya bau. Allah sebutkan khamar yang ada di sorga, dan khamar yang ada di sorga tidak ada 4 perkara ini. Selamat dari 4 perkara ini. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Dan fakihah dan buah-buahan. Fakihah, buah. Maksudnya adalah buah-buahan. Di sini dinakirahkan menunjukkan di sana juga ada buah-buahan yang dibawa keliling sama anak kecil sorga, pelayan sorga. Mereka membawa buah-buahan mimma yatakhayyarun, dari apa yang akan dipilih sendiri oleh penghuni sorga. Jadi penghuni sorga itu nanti mereka akan memilih buah-buah yang akan disuguhkan, yang akan
diperlihatkan dan didekatkan oleh pelayan-pelayan sorga, wildan kemarin. Mereka memilih sendiri dengan berbagai jenisnya, berbagai rasanya, berbagai warnanya, berbagai keharumannya. Jadi mereka itu memakannya dengan memilih. Yang mana mereka mau, itulah yang mereka ambil. Tidak terpaksa harus ini saja. Tak, mereka memilih-milih. Ini tentunya di antara kenikmatan yang ada di sorga, mereka memilih. Karena buah-buahan tersebut berbeda-beda, makanya mereka pun memilih. Saya ingin buah ini, saya ingin buah itu. Boleh dia mengambil dari yang lebih jauh daripada dia, tapi itu pun lebih mudah. Itu pun dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia. Jadi tangannya manusia itu akan mudah untuk mengambilnya dengan kemudahan. Walaupun umpamanya dibanding yang lebih dekat dia lebih jauh, tapi tetap saja itu mudah bagi dia. Tentunya hal ini berlaku ketika kita berada di dunia. Apabila makanan itu bermacam-macam, maka kita boleh untuk mengambil yang lebih jauh. Tapi apabila makanan itu sama, maka kita disuruh untuk diperintahkan untuk mengambil yang terdekat. Sebagaimana perkataan Rasulullah SAW kepada Umar bin Abi Salamah, ya ghulam sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Buktinya di sini yang di akhir, wa kul mimma yalik, makanlah dari yang terdekat. Begitu pula wa fakihatin mimma yatakhayyurun. Ayat ini juga menunjukkan bahwasanya penghuni sorga itu juga bisa memilih-milih pohon yang mana dia inginkan. Jadi enggak mesti harus buahnya juga. Ini kalau wa fakihatin tidak mesti harus dibawa oleh para wildan, para pelayan dari anak-anak kecil sorga, yaitu buah-buah yang masih ada di pohon. Mereka semau mereka untuk mengambil buah-buahan dari pohon mana yang mereka ingin ambil. Ya, dari pohon mana yang mereka ingin ambil. Karena masing-masing pohon itu bermacam-macam lagi tipenya. Di pohon ini lain lagi, dengan berbagai keragaman dari buah-buahan tersebut. Satu buah dengan berbagai macam bentuk, rasa, keharumannya dan lain sebagainya, sehingga mereka memetiknya dengan mudah. Sebagaimana kemarin kita sudah sampaikan, ya, wadaniyatan alaihim zilaluha wa dhullilat qutufuha tadhlila. Apa kata Allah juga? Zawata afnan dan lain sebagainya, yang menunjukkan akan dekatnya buah-buahan tersebut, menjuntai dekat kepada orang yang memetiknya yang ada di sorga. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang susah. Walahmi tayrim mimma yashtahun, dan daging burung. Ini makanannya penghuni sorga. Dan daging burung dari apa yang mereka berselera dengannya, yang mereka inginkan. Ini datang setelah wa fakihatin mimma yatakhayyarun, ayat telentang buah. Ini menunjukkan, kata banyak ulama tafsir, bahwasanya makan daging-dagingan itu dimakan setelah buah. Dan ini menselisihi kebanyakan orang sekarang. Sebagaimana penelitian
kedokteran menunjukkan mereka mengedepankan memakan buah ya atas makan daging, walaupun masing-masing punya kelebihan, punya faedah untuk tubuh kita, tapi dia lebih utama untuk tubuh kita. Namanya fakihah. Walahmi tayrin mimma yashtahun, dan daging burung sorga yang jiwa-jiwa mereka kepingin untuk memakannya, yang bersyahwat atau yang berselera untuk menyantapnya, itulah makanan mereka. Disebutkan tentang burung sorga dalam suatu hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, inna tayral jannati ka'amthalil bukht yur'a fi syajaril jannah. Sesungguhnya burung sorga itu seperti onta yang dipelihara di pohon-pohon sorga. Berkata Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, inna hadhihi la tayrun na'imah. Wahai Rasulullah, ini adalah burung yang lembut. Kata Rasulullah SAW, akaltuha un'im minha, saya telah memakannya dan saya telah menikmatinya. Rasulullah mengulangnya, mengatakan hal ini 3 kali. Wa inni la arju an takuna mimman ya'kulu minha ya Aba Bakrin, dan aku berharap engkau termasuk dari yang memakannya wahai Abu Bakar. Disebutkan juga di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Musili dan disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia mengatakan pernah disebut di sisi Rasulullah SAW tentang tuba. Rasulullah mengatakan, apakah telah sampai kepadamu berita tentang tuba? Maka Ibnu Umar mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tuba adalah pohon di sorga yang tidak ada yang mengetahui panjangnya kecuali Allah, yang orang yang sedang menunggang tunggangan, kalau dia berjalan di atas tunggangannya, kalau dia berada di bawah dahannya, dari dahan-dahannya yang banyak, maka dia akan melewati itu dalam 70 kharif. Itu menunjukkan bagaimana waktu yang luar biasa panjangnya. Dan lehernya dari burung yang ada di sorga itu adalah seperti lehernya onta. Burung-burung sorga itu seperti onta. Disebutkan pada riwayat yang lain, lehernya seperti leher unta, panjang. Kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, di sana ada burung yang lembut. Kata Rasulullah, aku menikmati darinya. Dia adalah yang paling enak dimakan oleh siapa yang memakannya. Dan engkau wahai Abu Bakar termasuk dari mereka, insyaallah. Ini saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang burung yang ada di sorga, yang akan dimakan dagingnya oleh penghuni sorga. Burung ini tidak ada di dunia. Burung yang diciptakan Allah khusus tinggalnya di sorga. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh At-Tirmidzi
Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang Al-Kautsar. Kata beliau, itu adalah sungai yang Allah berikan kepadaku di sorga, lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Burungnya sorga itu lehernya seperti leher unta. Kata Umar bin Khattab, dia berarti sangat lembut, dia berarti lembut. Berkata Rasulullah SAW, dia adalah makanan yang paling enak yang aku rasakan dengan kenikmatannya. Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini arti daripada walahmi tayrin mimma yashtahun. Habis itu Allah mengatakan wahurun 'ain ka'amthalil lu'lu'il maknun. Ka'amthalil lu'lu'il maknun. Wahurun 'ain dan hur 'ain, bidadari. Pada qiraat yang lain wahurin 'ain. Pada qiraat Abu Ja'far, Hamzah dan Al-Kisai membaca wahurin 'ain. Ya. Pada bacaan yang biasa kita baca wahurun 'ainun. Artinya cerita baru lagi nih. Ya, cerita baru lagi. Kalau yang membaca wahurin 'ain itu ada kemungkinan artinya berarti termasuk yang dibawa oleh anak-anak kecil itu untuk penghuni sorga juga adalah bidadari. Jadi mereka juga menjajakan bidadari kepada penghuni sorga, termasuk yang dijajakannya, yang dibawa selain ka'as, khamar, abarik, ya, kemudian wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashahun, juga adalah hur 'ain. Tapi ini kemungkinannya kecil. Ada kemungkinan ini adalah diikut sertakan saja dengan seperti itu, wahurin 'ain. Karena ada di dalam bahasa Arab seperti itu. Sebagai contohnya di dalam ayat tentang wudu, wamsahu biru'usikum wa arjulikum, atas qiraat yang wa arjulikum. Padahal sebenarnya arjul tadi bisa kembalinya kepada waghsilu, cucilah. Ini kepada pemahaman ghusl. Tidak memahami wamsahu ini kepada arti yang lain, yaitu ketika seseorang tayammum, ketika seseorang mengusap khufnya, tidak. Untuk arti yang wa arjulikum, kalau yang masih dikembalikan kepada ghusl waghsilu wujuhakum, ini kasroh di sini dia adalah diikut sertakan. Karena dia bersampingan, diikut sertakan. Orang paham saja, maksudnya dia dicuci. Ini ada di dalam bahasa Arab seperti itu. Adapun wahurun 'ain berarti kan cerita baru nih. Di antara kenikmatan bagi as-sabiqun, mereka juga punya bidadari. Ya, berarti berita baru bahwasanya lahum hurun 'ain atau hurun 'ain lahum, bagi mereka bidadari, atau bidadari juga termasuk dari kenikmatan untuk mereka. Hurun 'ain ini maksudnya adalah wanita-wanita sorga yang mereka itu dikatakan sangat putih, cantik, jelita, dan matanya besar, indah, bagian hitamnya sangat hitam dan bagian
putih dari mata tersebut sangat putih. Hurun 'ain. Mereka ini, bidadari ini Allah katakan ka'amtsalil lu'lu'il maknun. Para bidadari ini mereka seperti al-lu'lu', mutiara yang tersimpan. Al-maknun yaitu tersimpan. Masih tersimpan di di cangkangnya, masih tersimpan di dalam cangkangnya. Biasanya yang masih tersimpan di dalam cangkangnya itu dia belum tersentuh. Ini menunjukkan bagaimana kesucian para bidadari tadi. Bagaimana kesucian para bidadari tadi. Tidak pernah disentuh oleh seorang pun. Jadi dia seperti mutiara yang masih ada di dalam cangkangnya. Seperti mana disebutkan pada sebagian ayat ka'annahunna baydhum maknun. Mereka seperti sesuatu yang putih, yaitu mutiara putih yang tersimpan. Sebagaimana di surah Ar-Rahman sudah kita bahas, ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Mereka laksana yakut dan marjan di dalam keindahannya. Ya, di dalam sofanya, di dalam di dalam mulusnya kulitnya bidadari tersebut. Ya, dia seperti yakut dan warnanya yang indah dia seperti marjan. Ka'amtsalil lu'lu'il maknun. Mereka seperti al-lu'lu', mutiara yang tersimpan. Karena memang kemarin pada surah Ar-Rahman kita sudah bahas. Para bidadari itu mereka berada di mana? Mereka berada di kemah-kemah. Di antaranya buat ashabul yamin disebutkan hurun maqsuratun fil khiyam. Mereka adalah bidadari-bidadari yang terjaga di dalam kemah-kemah. Baik. Kita masih bersama orang-orang as-sabiqun as-sabiqun. Jadi yang dikatakan tadi mereka mendapatkan hurun 'ain ka'amtsalil lu'lu'il maknun yang seperti mutiara yang tersimpan. Mutiara itu bagaimana? Mutiara itu biasanya warnanya putih atau krem dan indah, bersinar, ya. Mutiara-mutiara ini berasal dari sesuatu di dalam cangkang. Bagaimana proses terjadinya disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di dalam tafsirnya. Prosesnya adalah disebabkan karena air hujan. Kalau hujan turun, saking derasnya hujan itu, kalau sampai air hujan menembus air laut kemudian mengenai bagian yang di dalam cangkang ini, jadilah dia mutiara. Kalau seandainya tidak sampai kena, maka dia tidak jadi mutiara. Subhanallah. Maha suci Allah yang menjadikan mutiara ini dari air hujan. Jadi mutiara itu terjadi karena air hujan. Di air hujan yang deras kemudian masuk ke dalam air laut itu, kalau dia mengenai cangkang ini bagian dalamnya, maka menjadilah yang di dalam itu karena terkena air hujan jadilah dia mutiara. Kalau seandainya tidak terkena maka dia tidak jadi mutiara. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah menjadikan sesuatu dari keindahan
yang biasa dipakai oleh manusia khususnya para wanita, yang itu disebabkan karena air hujan. Allahu Akbar. Betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala, betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan sebab atas ini semua adalah dengan air hujan. Kemudian Allah katakan jazaa'an bima kanu ya'malun. Ini semuanya adalah balasan bagi orang-orang as-sabiqun. As-sabiqun tadi bima kanu ya'malun, sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Billadzi kanu ya'malun au bi'amalihim. Ini semua balasan ini semua adalah disebabkan karena amalan mereka di dunia. Allah Maha Pemurah. Allah Maha Pemurah, mereka pun dikasih balasan atas apa yang mereka lakukan. Tapi ingat, ba di sini bukanlah ba tsamaniyah kata para ulama. Bukan ba untuk menghargai. Karena sorga yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan dan balasan yang ada di akhirat yang Allah peruntukkan bagi penghuni sorga itu tidak senilai dengan amalan ahli sorga. Amalan ahli sorga tidak ada apa-apanya dari yang Allah berikan. Tapi amalan itu penyebab dia mendapatkan hal tersebut. Makanya kita ini dimasukkan sorga, mendapatkan sorga bukan karena kelayakan kita, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan kita tidak sesuai dengan balasan Allah, tapi karena kita punya amalan itu dibalasi oleh Allah. Ini penyebab dari mendapatkan balasan ini. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Setelah itu Allah katakan la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima. Mereka di sorga tidak mendengarkan di dalamnya lagwan. Apa itu lagu? Kata-kata yang rendah, yang sia-sia, yang kosong dari makna, enggak ada faedahnya. Atau perkataan yang rendah, murahan, yang tidak berharga. Itu artinya lagu. Mereka tidak mendengarkan di sorga itu lagwan wala ta'thima, tidak juga perkataan atau ucapan yang diharamkan oleh Allah yang menyebabkan ism, dosa. Tidak juga ada ucapan-ucapan di sorga yang didengar oleh ahli sorga dari ucapan-ucapan haram yang menyebabkan mendapatkan dosa. Seperti apa ucapannya? Ucapan yang bersifat syirik, atau ucapan yang bersifat kekufuran, atau bersifat zandaqah, bersifat kezindikan, menyeleweng dari agama yang lurus. Ya. Kemudian yang bersifat ghibah atau namimah, kebatilan dan kedustaan, semua itu tidak ada. Wala ta'thima, tidak pernah didengar ucapan yang menyebabkan mendapatkan dosa. Itu tidak ada di sorga. Ini semua saudara yang dirahmati Allah, kondisi yang seperti ini, walaupun ini adanya di sorga, ini pelajaran bagi kita yang ada di dunia. Kalau ini ada di sorga, maka seyogianya kita meniru yang ada di sorga untuk di dunia. Seperti kemarin kita bahas tentang muttaqiina 'alaiha mutaqabilin, saling berhadap-hadapan. Ini menunjukkan kesatuan hati mereka, tidak ada saling gondok-gondokan, saling membelakangi, saling bermusuh-musuhan atau hasad, tapi mereka saling mencintai, satu hati, tidak ada kesalahan atau kerusakan di dalam bermasyarakat mereka.
maka seperti itulah di sorga. Begitu pula ini. Seyogyanya di masyarakat yang baik di dunia ini adalah masyarakat yang bisa terhindar dari yang lagu, yang sia-sia, yang gak ada faedahnya, dan kata-kata yang bisa mengundang dosa, ya, bisa menghasilkan dosa. Jadi ketika ada masyarakat yang kurang bagus, kita perbaiki masyarakat tersebut. Kalau seandainya kita tidak bisa tahan di suatu tempat yang bisa mempengaruhi agama kita, maka terkadang kita perlu untuk hijrah dari tempat tersebut untuk mencari lingkungan yang lebih bagus, yang lebih terhindar dari laghu dan ta'thim. Illa qilan salaman salama, kecuali yang ada di sorga yang mereka dengar hanyalah salam salam, artinya ucapan salam salam di antara mereka. Inilah yang mereka dapatkan. Ini pengecualian di sini istitsna munqati' dalam bahasa Arab, karena salam bukan termasuk dari laghu, juga tidak termasuk dari ta'thim. Tapi dia adalah kebalikan dari keduanya, yaitu salam, ucapan salam, selamat, selamat di antara mereka yang ada di sorga. Selamat ya kamu masuk, selamat ya. Itulah ucapan-ucapan mereka. Salam, salam. Jadi salam-salam yang berulang-ulang. Sebagaimana di dalam surah Maryam Allah juga mengatakan la yasma'una fiha laghwan illa salama. Mereka tidak mendengar di sorga perkataan yang sia-sia kecuali salam. Salam, ucapan salam dari Rabb mereka dan ucapan salam di antara mereka. Illa qilan salama salama. Inilah yang mereka dengarkan di sorga. Sebagaimana Allah katakan wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama. Jadi ucapan salam itu adalah tahiyahnya penghuni sorga. Taib, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah sampai buat adzan? Belum. Lam. Taib. Intinya di dalam ayat-ayat ini kita sudah mendengarkan bagaimana balasan Allah Subhanahu wa taala kepada as-sabiqun as-sabiqun. Mereka mendapatkan balasan yang tidak didapatkan oleh ashabul yamin. Nanti kan kita bahas apa saja yang Allah berikan kepada ashabul yamin dari sebagian yang Allah berikan kepada mereka. Mereka mendapatkan apa nih? As-sabiqun as-sabiqun. Mereka mendapatkan sebelumnya ala sururin maudunah, di atas apa tempat-tempat duduk atau tempat berbaring, tempat nyantai yang berbaris-baris, maudunah masfufatun mansujatun bizhab, bersusun-susun dan disulam dengan apa? Dengan emas. Mereka saling berhadap-hadapan. Di sana ada anak-anak kecil yang melayani mereka dengan minuman, makanan dan lain-lain. Dengan aqdah, dengan ibriq, dengan ka'as dari khamar, ya, yang tadi tidak membuat pusing dan tidak menghilangkan akal dan tidak membuat mual perut mereka. Fawakih yang mereka pilih sendiri, baik buahnya atau pohonnya di mana mereka ingin memetik. Kemudian laham thair, ya, daging burung yang mereka inginkan. Kemudian wanita-wanita yang cantik dari wanita-wanita sorga, ya, yang seperti lu'lu', mutiara yang tersimpan tadi dalam putihnya dan dalam kejernihannya, di dalam kemulusannya. Kemudian di sana juga ada kenikmatan yang bersifat psikologis. Kenikmatan tersebut adalah kenikmatan berupa di antara mereka mengucapkan salam salam, di mana tidak ada kata-kata yang tidak baik, yang ada adalah kata-kata yang menunjukkan mereka saling meridhoi di sana. Tidak ada hasad,
Tidak ada dendam. Yang ada perkataan-perkataan mereka adalah perkataan salam di antara mereka dan dari malaikat kepada mereka. Inilah balasan yang luar biasa bagi orang-orang as-sabiqun. Semoga Allah menjadikan kita dari mereka. Walaupun jumlah mereka sedikit dari umat terakhir dari umat Nabi Muhammad SAW. Baik, mari kita dengarkan kembali ayat-ayat dari Al-Quran yang akan dilantunkan oleh ananda kita yang ada di sini. Tafadhal ya Hakim, iqra. Hakim iqra. A'udzu billah. A'udzu billah bisautin jamil. Cepat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال. طيب إلى هنا. Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah menyebutkan balasannya untuk as-sabiqun, Allah sekarang memulai menyebut tentang balasannya untuk orang-orang yang masuk surga di bawah as-sabiqun, yaitu ashabul yamin. Allah mengatakan wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Dan orang-orang kanan, tahukah engkau siapakah mereka orang-orang yang kanan? Sebenarnya ma di sini tidak mesti harus pertanyaan, tapi dia adalah sebagai pengingat atau penggugah kita, atau yang menunjukkan keagungan juga pada satu sisi orang yang ashabul yamin walaupun mereka di bawah orang-orang as-sabiqun. Mereka di sidr yang makhdud, mereka pada mendapatkan nikmat berupa sidr, pohon bidara yang makhdud, yang sudah dihilangkan duri-durinya. Biasanya pohon bidara itu ada nggak pohon durinya? Ada. Di sini ada nggak pohon bidara? Dulu di samping rumah itu ada pohon bidadara ya. Di situ banyak durinya. Tapi yang ada di sorga, pohon bidara sudah tidak ada lagi durinya. Durinya digantikan oleh Allah dengan buah-buahan yang menjuntai dan banyak sekali dari bawah sampai atas. Dari bawah sampai atas, semuanya buah-buahan yang menggantikan dari duri-duri tersebut. Baik, kita dengarkan azan, habis itu kita teruskan sedikit. الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan sedikit dari ayat-ayat ini. Fi sidrin makhdud. Ashabul yamin itu mereka merasakan kelezatan apa? Mereka merasakan nikmat pohon sidr yang ada di sorga yang sudah dihilangkan duri-durinya. Ini menunjukkan pohon sidr akan ada lagi di sorga. Ya. Mungkin pohon sidrnya sudah berubah bentuknya, jelas karena durinya saja sudah makhdud, sudah dihilangkan dan digantikan dengan buah-buah seperti disebutkan dalam satu hadis diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak dan lain-lain dari kisah seorang Arab Badui yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang pohon sidr. Kata dia, masa di sorga ada pohon yang bisa menyakiti kita? Apa itu, kata Rasulullah? Masa di sorga ada pohon yang bisa menyakiti kita seperti di dunia? Apa itu, kata Rasulullah? Pohon sidr. Kata Rasulullah, tahukah engkau pohon sidr yang ada di sorga sudah tidak ada lagi sudah tidak ada lagi durinya, dan durinya digantikan Allah dengan buah-buahan yang banyak dari bawah sampai ke atas. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Hakim
dan disahihkan oleh beliau dan disepakati oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu taala. Fi sidrin makhdud wa talhim mawdud. Ya, tentunya namanya pohon sidr cuman namanya saja. Cuman bentuknya sudah beda. Sebagaimana buah-buah juga sudah beda. Sebagaimana Ibnu Abbas mengatakan laisa fid dunya mimma fil jannah illal asma. Namanya sama-sama pohon sidr tapi bentuknya sudah pasti beda. Wa talhin mamdud. Talah itu adalah pohon besar yang banyak durinya. Itu terkenal itu di Arab. Ada namanya pohon talah. Mungkin di daerah kita tidak ada. Itu pohon talah. Tapi talah itu dalam kebiasaan penduduk Yaman. Ini Mas Syekh kita di sini dari Yaman. Talah dalam kebiasaan pembicaranya orang Yaman adalah pohon pisang. Dalam bahasa orang Yaman apa? Pohon pisang. Dan inilah yang dimaksud talah di dalam ayat ini menurut kebanyakan ahli tafsir. Dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in seperti Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Mujahid, Qatadah, Ikrimah, Al-Hasan, Ibnu Zaid, dan ini juga yang dipilih oleh Imam At-Tabari rahimahullah. Pohon pisang. Kemudian di antara perkataan Ibnu Abbas, beliau mengatakan yushbihu talhad dunya walakin lahu thamarun ahla minal asal. Dia seperti talah yang ada di dunia yang akan tetapi buahnya lebih manis dari madu. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah setelah beliau menyebutkan perkataan kebanyakan ahli tafsir yang menafsirkannya pohon pisang, kata beliau kan juga dikatakan bahwasanya talah itu adalah pohon besar yang punya duri. Akan tetapi pohon yang punya duri ini, duri-durinya sudah digantikan dengan buah-buahan. Di tempat di mana biasanya dia ada duri, disitulah ada buah. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, yang ini tidak mesti harus pisang. Karena apa yang dikatakan oleh salaf seperti Ibnu Abbas dan lain-lain, mereka hanya mencontohkan permisalan, pendekatan. Yang dekat dia adalah seperti pohon pisang, tapi tidak mengatakan dia pohon pisang secara khusus. Tapi mereka mengibaratkan pohon talah itu seperti pohon pisang. Karena apa? Karena nanti ada disebutkan maudud. Maudud itu diantara artinya, maudud itu adalah bertumpuk-tumpuk dan berbaris-baris. Dan ini mirip dengan buah pisang yang bertumpuk-tumpuk dan berbaris-baris. Dan ini tidak mesti harus seperti pisang, tapi mendekati seperti pisang. Permisalannya seperti pisang di antara bentuk talhun mandud, tapi bisa jadi ada yang selain itu. Yang jelas dia mirip dengan pisang. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam tahqiq beliau pada arti wa talhin mandud. Ya. Tapi sebelum Ibnul Qayyim, imamnya ahli tafsir yaitu Imam At-Tabari rahimahullah juga termasuk yang merajihkan dia adalah pohon pisang, ya. Pohon pisang. Yang jelas intinya pohonnya itu mirip dengan pohon pisang minimal, ya. Itu arti dari talhin mamdud. Ada juga yang menafsirkan watalhin mandud dengan watal'in mandud. Kalau tala' berarti dia kembali kepada sidrin makhdud.
berarti dia kembali kepada pohon sidr. Ini buahnya. Yang muncul darinya adalah buah-buahan yang banyak. Buah-buahan yang banyak. Tal'in mandud. Buah-buahan yang banyak. Ini yang dimaksud daripada kalau dia diartikan tal'in mandud. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, seperti mana Allah katakan dalam surah Qaf ayat 10, wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid. Ada buah-buahnya. Ada buah-buahnya dari sidr tadi. Ini kalau ditafsirkan dengan tala'. Tayyib, habis itu wa dhillim mamdud. Dan naungan yang panjang, yang selalu terus-menerus menyertai mereka. Karena di sorga itu sudah tidak ada lagi matahari, sudah tidak ada lagi silau panas, tidak ada. Allah katakan wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Naungan yang menaungi mereka. Ukuluha daimun wa dhilluha. Makanan mereka dan naungan atas mereka itu terus-terusan. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun dan lain-lain. Ini adalah wa dhillin mamdud. Karena di sorga itu dari mana didapatkan naungan ini? Naungan ini didapatkan dari pohon-pohon yang ada di sana. Tapi intinya kata para ulama adalah salah satu pohon saja. Satu pohon saja. Di sorga kata disebutkan dalam suatu hadis, inna fil jannati syajaratan yasirur rakibu fi dhilliha 70 aw 100 sanah. Hiya syajaratul khuld. Di sorga ada pohon yang orang yang menunggang tunggangan, dia terus di bawahnya itu, kalau dia terus perjalanan itu selama 70 atau 100 tahun. Dia adalah syajarah al-khuld. Dia adalah pohon khuldi yang dahulu dimakan buahnya oleh Nabi Adam dan Hawa alaihimassalam. Tapi tidak mesti harus buahnya dikatakan buah khuldi. Tapi buah dari pohon yang dikatakan syajaratul khuldi kata syaitan. Ya, syajarah yang akan bisa membuat kalian kekal abadi. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kemudian Allah katakan wa ma'im maskub. Dan juga ada air yang ditumpahkan kepada mereka. Air yang di sini adalah maksudnya sungai. Sungai yang ditumpahkan kepada mereka. Apa maksudnya di sini? Sungai sorga itu enggak ada paritnya, enggak ada ukhdudnya. Beda dengan sungai dunia yang mesti harus ada parit. Kita lihat sungai apa? Sungai irigasi. Ada enggak paritnya? Ada parit. Katanya di bawah sungai itu ada lagi sungai. Di bawahnya ada sungai itu. Sungai irigasi itu di bawahnya itu ada sungai lagi katanya. Ada sungai lapisannya ada di bawah itu. Jadi dia ada 2 sungai. Itu harus ada apa? Harus ada paritnya. Tapi kalau di sorga tidak ada. Maskub, ditumpahkan. Tapi tidak bikin banjir. Kalau di dunia bagaimana? Kalau dunia sudah bikin banjir. Wa ma'im maskub. Ya, air yang ditumpahkan itulah sungainya yang di sorga. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim tentang sifat sungai sorga, anharuha fi ghairi ukhdudin jarat subhana mumsikuha anil fayadani. Sungai-sungainya tanpa parit, yang dia mengalir, maha suci zat
yang menahannya dari terjadinya, dari menyebabkan kebanjiran. Wa fakihatin katsirah, dan buah-buahan yang banyak dengan berbagai warna, rasa, kelezatannya masing-masing bermacam-macam. Ada yang mirip, dikira dia yang tadi dia makan padahal beda. Allah katakan, kulu kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadza alladzi ruziqna min qabl. Oh, ini yang tadi barusan saya makan. Wa utu bihi mutasyabiha, mereka diberikan yang lain lagi. Mirip tapi tidak sama. Ya. Mirip-mirip dalam bentuknya tapi ternyata beda di dalam rasanya. Wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah, tidak terputus terus-terusan mereka mendapatkannya dan tidak terhalang dari memakannya. Baik, sampai di sini mungkin kita bisa bahas pada malam hari ini. Semoga nanti kita bisa meneruskan kajian dari tafsir surah Al-Waqi'ah ini pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Saudara sekalian dirahmati Allah, di sini ada pertanyaan. Apakah kita mandi sama dengan wudu, apakah sah salatnya? Kalau diniatkan mandi tersebut dengan wudu, selama mandi itu mencakup seluruh anggota-anggota wudu, mengenai anggota-anggota wudu, dan dia ada niat wudu, maka mandinya itu maka dia sah setelah itu salat, ya, sah dia melaksanakan salat setelah itu selama dia tidak melakukan pembatal wudu, yaitu diantaranya menyentuh kemaluan. Tapi apabila mandinya adalah mandi wajib, dari mandi dari hadas besar, walaupun dia tidak niatkan wudu, mencukupi. Kenapa? Karena apa yang mencukupi dari hadas besar, maka dia secara otomatis dia mencukupi dari hadas kecil walaupun tidak diniatkan berwudu. Bisa dipahami ya? Tapi kalau mandinya bukan mandi wajib, berarti kalau ingin memasukkan di dalamnya wudu, berarti harus ada niat wudu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang yang tinggal di sorga tidak bosan dengan perkataan salam setiap hari? Syukran. Masya Allah. Jawabannya nanti di sorga. Bosan apa enggak? Ya. Kira-kira di sorga bosan apa enggak? Nanti di sorga jawabannya. Kalau masuk sorga. Kalau enggak tahu jawabannya. Intinya di sorga tidak ada sesuatu yang tidak diinginkan. Semua yang di sorga semuanya baik, tidak ada yang tidak baik. Wa fiha ma tashtahihil anfusu wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Semua di sorga semua yang nikmat. Enggak ada yang enggak nikmat. Kalau membosankan berarti itu enggak nikmat. Pasti salaman di sana enggak mungkin membosankan. Itu saja kaidahnya. Thayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah mengampuni dosa Ustadz dan kita semua Ustadz. Amin. Bagaimana cara mengamalkan surat Al-Hujurat ayat kedua? Jazakallahu khairan. Surat Al-Hujurat ayat kedua adalah larangan mengangkat suara atas suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara mengamalkannya? Cara mengamalkannya adalah pertama kita mengamalkan yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari ayat-ayat dan hadisnya. Apabila datang hadis dari Rasulullah SAW, sekarang kan Nabi sudah meninggal ya, sudah meninggal. Apabila sampai kepada kita hadis Rasulullah SAW, maka kita tunduk, nggak boleh kita melawan dengan mengangkat suara. Oh tidak,
Kalau sampai kita melawan hadis Rasulullah SAW, maka kita akan masuk kepada la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ya, itu juga termasuk ya. Kemudian di antara pengamalan terhadap hadis tadi juga adalah seseorang umpamanya berteriak-teriak di sekitar makam Rasulullah SAW walaupun Nabi sudah meninggal. Karena kehormatan Nabi SAW harus dipelihara dalam kondisi beliau masih hidup atau sudah meninggal dunia. Di antaranya juga kata para ulama, para ulama mengatakan apa? Apabila seseorang berada di sekitar makam Rasulullah SAW, dia membawa terompahnya atau membawa sendalnya, setelah dia salam, dia keluar sedikit di pintu Baqi, dia turunkan dengan keras dari jauh, dari atas tinggi jatuh, itu juga masuk dalam raf'us saut, mengangkat suara atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ingin turunkan dalam jarak yang sedikit pendek sehingga suaranya tidak terlalu keras. Ini diantara pengamalan terhadap ayat tersebut. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita menemui teman kita tertidur di waktu sholat berjamaah, apa yang harus kita lakukan? Syukran Ustaz. Bangunkan dia. Tapi kalau seandainya dia sakit, ya berarti ingatkan dia sudah sampai waktu sholat. Suruh dia untuk melaksanakan sholat semampu dia. Bangunkan dia ya. Assalamualaikum Ustaz. Apakah saat di sorga nanti kita bisa buang air besar atau buang air kecil? Syukran. Tidak ada lagi. Kata Rasul di dalam sebuah hadis disebutkan la yabsuqun wala yatamakhatun wala yataghawwatun. Ya. Hadisnya dhaif tapi artinya dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain. Mereka tidak meludah, tidak ada apa lagi? Tidak mengeluarkan lendir atau dahak dan tidak buang air. Tapi ada satu, mereka berkeringat. Tapi keringatnya mereka misik. Keringatnya dari misik. Keringatnya ahli sorga dari misik. Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah. Apakah ada doa untuk meminta jodoh dan apa ciri-ciri jodoh? Syukran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ciri-cirinya bisa ditanyakan ke ustaz lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau lelaki sorga mendapat bidadari, kalau perempuan sorga mendapat apa? Dapat apa? Kalau lelaki sorga mendapatkan bidadari, perempuan sorga mendapat apa? Dapat suami. Dan suaminya, apakah ada bidadaranya Ustaz? Tidak ada dalilnya ada bidadara. Yang ada hanya bidadari. Kok kenapa cuman bidadari saja Ustaz? Enggak sebut buat cewek-cewek, buat akhwat-akhwat, ada juga bidadara Ustaz. Kenapa Ustaz seperti itu? Pertama, laki-laki itu lebih terbuka. Makanya Allah Subhanahu wa taala ajak bicara laki-laki dengan sesuatu yang mereka tidak malu-malu dengannya. Adapun wanita mereka lebih pemalu. Semakin pemalu wanita, maka disitulah mahkotanya wanita. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tidak ingin membuat wanita itu menjadi lebay. Ya, pandir artinya wanita itu lupa rasa malunya. Maka yang diajak bicara adalah laki-laki. Adapun wanita tidak dikatakan mereka ada bidadara.
Pertama di antara penyebabnya apa? Karena kondisi psikologis laki-laki beda dengan wanita. Wanita pemalu, laki-laki pemberani. Laki-laki itu dia lebih terbuka. Yang seperti ini bukanlah sesuatu yang membuat malu laki-laki. Tapi kalau wanita disampaikan masalah bidadara, maka itu bisa mengurangi rasa malunya wanita. Jadi di dalam berbicara pun Allah Subhanahu wa taala pun membedakan bicaranya Allah dengan antara kepada anjuran-anjurannya atau balasan-balasan yang dia berikan angan-angan kepada kita untuk laki-laki dengan wanita. Kemudian apakah ada bidadara di sorga? Jawabannya tidak ada dalil adanya bidadara. Tidak ada dalil adanya bidadara. Ya, kalau pramugari ada pramugara kan ya? Nggak ada dalilnya ada bidadara. Terus gimana Ustadz? Iya. Pertama saya katakan kenikmatan yang ada di sorga nggak mesti harus kenikmatan pasangan. Karena kenikmatan yang di sorga banyak sekali. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Semuanya dalam kondisi apa? Dalam kondisi bersenang-senang. Tersibukkan dengan kesenangannya. Apa saja yang mereka dapati itu bikin mereka senang. Dan penghuni sorga ketika mereka masuk sorga, mereka tidak tahu apa kenikmatan yang lebih enak daripada kenikmatan tersebut, walaupun dia tidak dari tingkatan sorga yang tertinggi. Terlupakanlah semua yang ada di dunia, kenikmatannya dengan kenikmatan sorga. Di antaranya kaum wanita juga, kenikmatan di sorga banyak sekali dan tidak mesti harus berupa pasangan hidup dari lawan jenis. Itu yang kedua. Kemudian di sorga juga tidak ada yang membujang. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW tentang berbicara kepada wanita tua apa siapa ya? Lupa saya. Wanita tua apa laki-laki tua ya? Rasulullah SAW, kamu tidak masuk sorga. Akhirnya dia menangis. Setelah menangis Rasulullah SAW panggil lagi. Maksudnya orang tua nggak ada di sorga. Senanglah dia. Maksudnya apa? Yang di sorga semuanya orang jadi muda, nggak ada lagi yang tua ya. Afwan disebutkan juga di sebagian riwayat, bukan itu. Sebutkan di sebagian riwayat bahwasanya di sorga tidak ada orang yang membujang. Di sorga tidak ada yang membujang. Jadi perempuan-perempuan yang di sorga pun nanti akan ada pasangannya. Pasangannya dari mana? Pasangannya ya suami-suaminya yang di dunia. Suami-suaminya yang di dunia akan menjadi pasangannya. Jadi wanita dunia yang masuk sorga, kalau seandainya suaminya yang dia meninggal dalam kondisi dia istri daripada suaminya itu, kemudian suaminya masuk sorga, maka suaminya itu akan bersama dia juga di sorga, akan menjadi suaminya dia di sorga. Ini bagi wanita yang punya suami. Sekarang bagaimana kalau wanita tersebut dia punya beberapa suami? Maksudnya dulu pernah ada suami, entah banyak karena ada perceraian atau ada kematian. Pernah 4 kali menikah, 5 kali menikah, 6 kali menikah. Masya Allah, laku keras ya. Ada 5 kali, mungkin sampai 8 kali pernah menikah. Terputusnya entah karena cerai atau karena meninggal. Siapakah suaminya yang nanti menjadi suaminya di sorga? Di sini ada khilaf di antara para ulama. Ya, mayoritas para ulama mengatakan dia bersama suaminya yang terakhir. Sebagian para ulama mengatakan dia akan memilih dia akan memilih suaminya yang paling baik akhlaknya. Dan ini berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Disebutkan di sana, innaha tukhayyaru fatakhtara
ahsanahum khuluqan. Sesungguhnya wanita yang ada di sorga itu, mereka akan disuruh memilih, maka dia akan memilih suaminya ahsana azwajiha khuluqan, sebaik-baik suaminya yang paling bagus akhlaknya, itulah yang akan dia pilih. Tapi hadis ini dhaif. Hadis ini apa? Dhaif. Adapun pendapat mayoritas para ulama berdalil dengan suatu hadis yang berbunyi apa? Hadisnya berbunyi ya innaha li akhiri azwajiha fil akhirah. Sesungguhnya wanita ini dia diperuntukkan untuk suaminya terakhir nanti ketika wanita ini nanti di akhirat. Jadi suaminya yang terakhir itulah yang akan menjadi suaminya di akhirat, di surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini pun juga dhaif. Hadis ini juga dhaif. Akan tetapi kedhaifannya lebih tipis daripada hadis yang sebelumnya, daripada yang disuruh milih tadi. Jadi sama-sama dhaif, yang kedua ini lebih kurang dhaifnya, sehingga tidak ada yang bisa dikuatkan dari dua pendapat ini. Tapi ada pendapat yang bisa mengumpulkan keduanya, yaitu pendapat yang ketiga yang bisa mengkombinasikan dua pendapat ini. Yaitu pertama, bagi wanita dunia yang meninggal dalam kondisi dia masih punya suami yang menjadi pemimpin hidupnya, maka berarti dia masih dalam kondisi punya suami, ya kan? Mungkin punya suami-suami sebelumnya kan? Maka kondisi wanita ini, maka dia akan menjadi istri bagi suaminya yang terakhir. Adapun wanita yang meninggal dalam kondisi dia tidak punya suami, suaminya banyak, tapi terakhir dia tuh dicerai. Terakhir dia dicerai. Maka berlakulah bagi dia hadis yang memilih. Dia akan milih salah seorang dari suami-suaminya yang banyak itu. Mana yang paling bagus akhlaknya. Dan pendapat yang mengkombinasikan ini dikuatkan oleh hadis siapa namanya kakaknya Aisyah, siapa? Kakaknya Aisyah, Asma binti Abi Bakar As-Siddiq. Dia pernah mengeluhkan tentang Zubair bin Awam, suaminya yang punya sifat keras. Kata Abu Bakar As-Siddiq, ketika mengeluh Asma pengen minta cerai, kata Abu Bakar, jangan, bersabarlah engkau, karena suamimu akhlaknya bagus dan seseorang itu akan dinikahkan dengan suaminya yang terakhir. Nah, ikhwati sekalian dari rahmati Allah, perkataan Abu Bakar As-Siddiq kepada Asma binti Abi Bakar ini mungkin bisa menjadi penengah di antara dua pendapat tadi. Sekarang Ustadz nang kaya apa? Amun seandainya ada bibinian dunia nang belum kawin di dunia, artinya masih dalam kondisi ting-ting, atau mungkin dalam kondisi tidak punya suami, atau punya suami tapi suaminya nggak masuk surga. Punya suami tapi suaminya tidak masuk surga, masuk neraka. Bagaimana wanita ini? Kita tahu di dalam ayat fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Di dalamnya apa saja yang diinginkan oleh jiwa masing-masing, semuanya ada. Maka kemungkinan terkuat wanita ini bisa saja Allah Subhanahu wa taala nikahkan
dengan laki-laki dunia. Laki-laki dunia yang ada, yang masuk surga, dinikahkanlah mereka, dikawinkanlah mereka dengan, akhirnya mereka menjadi pasangan laki-laki dunia yang dulu bukan suami dia, tapi masuk surga, dia menjadi istrinya laki-laki dunia tersebut di surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, dengan syarat tidak dipaksa dia. Sesuai dengan kehendaknya. Mau enggak sama itu? Kalau dia mau, maka dia akan kawin menjadi istrinya. Tapi kalau dia tidak mau, maka dia tidak akan jadi istrinya. Karena apa ayatnya tadi? Wa fiha ma tashtahihil anfus. Jadi dia kawin, dia itu menjadi istrinya dengan kehendak dia, bukan dengan apa? Dengan dipaksa dia di surga. Kamu dengan ini, kamu tidak. Tapi dia memilih sendiri apa yang sesuai dengan keinginan dia. Ya. Kemudian saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi laki-laki yang ada di surga, tentunya orang-orang yang masuk surga, siapa yang paling banyak, laki-laki atau wanita? Yang paling banyak masuk neraka siapa? Yang paling banyak di surga? Kok sebaliknya? Wanita sama laki-laki banyak mana? Banyak perempuan. Nabi SAW mengatakan yang paling banyak dari penghuni neraka adalah kalian wahai wanita. Aku lihat paling banyak yang masuk neraka kalian. Karena kalian kufur kepada kebaikan suami kalian. Ya. Tapi apakah artinya terbalik kalau di sorga berarti paling banyak laki-laki? Tidak. Nabi SAW pernah mengatakan yang paling banyak di sorga itu orang fakir. Nabi tidak menyebutkan jenisnya. Apa namanya? Jenis kelaminnya apa? Enggak. Yang paling banyak orang fakir yang masuk sorga. Adapun dari jenisnya, penghuni sorga juga kebanyakannya wanita. Karena wanita itu jumlahnya lebih banyak. Sebagaimana wanita paling banyak di neraka, begitu pula di sorga paling banyak perempuan. Seperti dikatakan oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya Hadil Arwah. Paling banyak yang ada di sorga juga adalah perempuan. Sehingga kalau perempuan lebih banyak daripada laki-laki, sedangkan stok laki-laki lebih sedikit, berarti jumlah laki-laki punya istri lebih daripada satu. Disebutkan dalam beberapa hadis, masing-masing dari laki-laki di sorga itu lahu zaujan, dia punya dua istri. Menurut banyak para ulama, zaujan di sini adalah istri dari dunia. Di antaranya Imam Ibn Hibban mengatakan istri yang ada di dunia, istri yang berasal dari penghuni dunia itu dua minimal. Bisa lebih dari dua, bisa tiga, bisa empat, bisa lima, bisa enam, bisa tujuh, bisa delapan, dan seterusnya. Karena tidak ada lagi batasannya di akhirat. Adapun istri dari bidadari minimal 70 orang. Ya, istri dari bidadari minimal 70 orang. Adapun istri dari kaum dari manusia dunia itu minimal ada dua. Kalau semua dua, ada lebih dikit 3, ada 4, kan cukup, ya kan? Wanitanya banyak, laki-lakinya sedikit tapi cukup. Ya, itu kondisi di sorga. Dan sudah kita bahas kondisi yang sorga itulah yang ideal di mana? Di dunia. Ya enggak? Jadi sebenarnya apa yang di sorga dari bentuk perkawinan, berpasang-pasangannya, apa yang ada di sorga itulah yang sebenarnya lebih ideal yang ada di dunia. Nanti kita akan lebih banyak membahas tentang masalah-masalah kondisi-kondisi yang ada di sorga. Dari apa yang terjadi di sana, yang bisa menggambarkan kita bagaimana yang idealnya di sorga Allah, di dunia ini. Ada pertanyaan lagi, Ustaz? Jadi seperti itu ya. Jadi masalah bidadari, jadi perempuan di sorga dapat apa Ustaz? Masya Allah, dapat suami. Dapat suami insya Allah. Baik, demikian beberapa pertanyaan. Masih banyak pertanyaan sebelumnya. Ini pertanyaan minggu kemarin. Saya baca sedikit aja.
Assalamualaikum Ustaz, apakah Nabi Isa turun di akhir zaman nanti dengan membawa ajarannya atau mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW? Mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Afwan. Ada pertanyaan? Jika kita ingin mengganti celana akan tetapi waktu sholat jamaah sisa sedikit, mana yang harus dilakukan oleh lebih awal? Ya tergantung. Kalau seandainya di sana sudah ada sesuatu yang mewajibkan kita melepas seperti karena ada najis atau kotor yang bisa mengganggu orang yang di samping, maka bisa jadi lebih utama kita mengganti celana. Tapi kalau seandainya mungkin kotornya sedikit, dianggap sebagian orang itu wajar, nggak ada masalah, tidak ada najis, lebih didahulukan untuk mendapatkan takbiratul ihram. Iya, ada beberapa pertanyaan. Ustaz, apakah kita saat di padang mahsyar kita akan melihat Allah, dan apakah azab yang akan diberikan oleh Allah saat di padang mahsyar nanti? Di padang mahsyar kita tidak melihat Allah. Di padang mahsyar kita tidak melihat Allah. Itu melihat Allah itu kenikmatan nanti setelah masuk surga. Yang nanti itu sebagai surprise-nya bagi yang masuk surga. Tambahan, tapi tambahan itu melupakan mereka nikmat surga yang lain. Ya. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafidh. Man khasyiya ar-rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib udkhuluha bisalam. Dzalika yaumul khulud. Habis itu aywa lahum ma yasha'una fiha. Aywa, Allahu akbar. Apakah ada hadisnya menjawab doa iqamah? Ada hadisnya. Hadis yang digunakan oleh sebagian para ulama, yaitu Nabi SAW mengatakan ma bainal adzanaini salah. Di antara dua azan, yaitu azan dan iqamah, seseorang melakukan salat 2 rakaat minimal, yaitu rakaatan, yaitu qabliyah, minimal 2 rakaat. Di sini kata sebagian para ulama, azan dibahasakan, iqamah dibahasakan dengan azan. Berarti sebagaimana azan pertama kita membaca, kita menjawab juga, maka begitu pula ketika kita mendengarkan iqamah. Nah, ini di antara dalilnya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Intinya masih ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum kita bisa sempat untuk membahasnya. Semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Istaqimu, i'tadilu. Mari kita luruskan dan rapatkan shaf. Allahu akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا
أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله اللهم صل.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.